Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita mau ngejelasin materi tentang revolusi kemerdekaan. Nah, kali ini kita mau bahas sedikit aja materi tentang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sebelumnya perkenalan dulu ya, namaku Olivia Mirza Andriani. Aku ditemenin sama dua orang teman aku, yaitu yang pertama Agnes Ria Susiloningsih dan yang kedua Anissa Yuni Rahmawati. Di sini kita mau membahas beberapa subbab. Di antaranya yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kronologi peristiwa, yang ketiga ada tokoh yang terlibat, dan yang terakhir adalah dampak dari peristiwa tersebut. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke materi. Materi yang pertama yaitu latar belakang. Apa aja sih latar belakang terjadinya pertempuran 10 November 1945? Ada beberapa poin nih. Yang pertama, kedatangan pihak sekutu dengan bayang-bayang Nica yang berusaha menguasai kembali tanah Jawa setelah kekalahan Jepang tanpa syarat ke pihak sekutu. Yang kedua, pengibaran bendera Belanda pada tanggal 18 September 1945 di Hotel Yamato tanpa seizin dan meremehkan pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, tewasnya Brigadir Jenderal Malabi sebagai pimpinan pasukan sekutu Inggris akibat adanya bentrokan kesalahpahaman. Selanjutnya, yang keempat, yaitu pemberian ultimatum pihak sekutu terhadap arek-arek Surabaya untuk menyerahkan diri dan persenjataan. Yang kelima, pihak sekutu banyak melakukan provokasi di luar perundingan yang telah disepakati. Yang terakhir, rasa nasionalisme rela berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan Ibu Pertiwi agar tidak jatuh kembali ke pihak sekutu dan antek-antek Belanda. Sekarang kita masuk ke kronologi peristiwa. Pertama, pada tanggal 15 September 1945, Inggris mendarat di Jakarta serta pelucutan senjata pasukan Jepang oleh sekutu. Tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta pada 15 September 1945, didampingi oleh Dr. Charles van der Plas sebagai wakil Belanda pada sekutu. Kedatangan mereka diboncengi Nica atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Tentara Inggris didatangkan ke Indonesia atas keputusan dan atas nama sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Selanjutnya, tanggal 19 September 1945, terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Orange atau Hotel Yamato yang sekarang namanya menjadi Hotel Majapahit. Sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda. Tujuannya untuk menghasut rakyat Surabaya. Seorang pemuda bernama Kusno naik ke menara hotel untuk menurunkan bendera berwarna putih biru milik Belanda. Ia merobek bagian warna biru dari bendera Belanda tersebut, sehingga bendera itu menjadi berwarna merah putih, yaitu warna bendera Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1945, sebanyak 6.000 tentara Inggris mendarat di Ujung dan Tanjung Perak. Tentara Inggris tersebut datang bersama pasukan Netherlands Indian Civil Administration atau biasa yang disebut NICA, yang berniat untuk merebut kembali Indonesia. Tugas tentara Inggris adalah menyita senjata dan membebaskan tawanan perang warga Eropa. Pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945 terjadi perang 3 hari di Jalan Kebonrojo. Hal itu bermula karena tentara Inggris melucuti senjata polisi dan pejuang Indonesia. Para pejuang menolak menyerahkan senjata, maka terjadilah perang tersebut selama 3 hari, yaitu tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945 di Jalan Kebonrojo, Surabaya. Para pejuang memutuskan aliran listrik dan aliran air di Surabaya. Para pejuang berhasil merebut beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai pasukan Inggris. Tanggal 30 Oktober 1945. Kejadiannya ada di Gedung Internasio dekat Jembatan Merah. Brigadir Malabi dihadang para pejuang Indonesia dan terbunuh di dalam mobilnya. Kejadian itu membuat pasukan Inggris marah dan menyerang pejuang Indonesia.
Pada tanggal 9 November 1945, tentara Inggris marah dan menyebarkan ultimatum. Tentara Inggris menyebarkan pamflet yang berisi ultimatum atau ancaman bagi para pejuang dan tentara Indonesia untuk menyerahkan senjata. Kalau ancaman itu tidak dituruti, tentara Inggris akan menyerang para pejuang. Batas waktu penyerahan senjata adalah tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan Sekutu. Hal itu karena para pejuang di Surabaya menolak ultimatum tentara Inggris. Mereka berjanji akan mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Tepat pukul 6, pertempuran pun dimulai. Surabaya diserang terus-menerus baik dari darat, laut, dan udara. Para pejuang juga tidak mudah menyerah. Mereka terus memberikan perlawanan yang hebat. Pertempuran tersebut berlangsung selama 3 minggu dan sekitar 15.000 pejuang gugur dalam pertempuran tersebut. Lanjut kita membahas siapa saja tokoh yang terlibat dan apa perannya pada peristiwa pertempuran 10 November 1945. Dimulai dari tokoh dari Indonesia. Yang pertama ada Ki Hasyim Asyri. Perannya sebagai pencetus resolusi jihad yang dibacakan Bung Karno untuk membakar semangat arek-arek Surabaya. Bung Tomo. Perannya adalah sebagai pemimpin pertempuran di Surabaya serta membakar semangat para pejuang pada pertempuran 10 November 1945. Ki Wahab Hasbullah. Perannya sebagai fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ketika perobekan bendera di Hotel Yamato. Gubernur Suryo. Hal paling diingat mengenai Gubernur Suryo adalah ketegasannya menentang saat Inggris memberikan ultimatum pada Indonesia agar menyerahkan Surabaya setelah kematian Malabi. H.R. Muhammad Mangundiprojo. Perannya adalah dalam mengkoordinir pengambilan senjata dari tentara Jepang untuk mempersenjatai tentara keamanan rakyat. Bahkan ia memegang kunci penting negosiasi gencatan senjata dengan Brigadir Jenderal Malabi. Maijen Sungkono. Komandan Angkatan Perang Surabaya yang memimpin penyerbuan para prajurit Badan Keamanan Rakyat dari Mojokerto menuju Surabaya. Kita beralih ke tokoh-tokoh yang terlibat dari pihak Sekutu, yaitu Inggris. Ada 3 tokoh yang paling terkenal, yaitu yang pertama, Philip Christison. Ia adalah panglima pasukan Sekutu di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan dan terlibat dalam pertempuran Surabaya pada November 1945. Selanjutnya ada Mayor Jenderal Eric Garden Robert Mengser. Ia adalah orang yang mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945. Dan yang terakhir ada Aubertin Walter Salter Malabi atau dikenal dengan Brigadir Malabi, adalah Brigadir Britania yang tewas dalam peristiwa baku tembak 30 Oktober di Surabaya dan memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya pertempuran 10 November. Masuk ke subbab selanjutnya, yaitu dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ada 2 dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah Indonesia kehilangan setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Paling banyak korban adalah di Jalan Raya Pahlawan yang saat ini dibangun Tugu Pahlawan. Sedangkan dampak positifnya adalah pertempuran Surabaya sebagai pembentukan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia untuk menentang kembali dominasi Sekutu atau Nica di Indonesia. Sehingga pertempuran Surabaya merupakan barometer dan motivasi bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.